Bab 661 Negosiasi. Melihat wanita yang menjadi gila di depannya, Jonathan mengulurkan telapak tangannya dan menebas lehernya dengan keras. Pembuluh darah Nina terkompresi. Dia hanya bertahan selama 1 atau 2 detik sebelum dia pingsan. Bukannya Jonathan tidak ingin membunuhnya, tapi dia tidak bisa dan tidak berani melakukannya. Menurut Lauren, semua pembudidaya alam dewa dari 8 keluarga terhormat Canaya tidak melebihi 100. Jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Memiliki kultivator alam dewa adalah representasi paling dasar dari keluarga terhormat. Selain 8 keluarga terhormat, meskipun ada pembudidaya nakal, paling banyak tidak lebih dari 10. Yang paling representatif adalah Jonathan, Carl, Wilbur, dan Joshua. Orang-orang dari sekte terpencil tidak termasuk. Mereka telah memisahkan diri dari dunia sekuler dari latar belakang dan sumber daya mereka. Berdasarkan perhitungan ini, total kultivator aktif alam ilahi di Canaya tidak melebihi 200. Tapi Canaya memiliki populasi besar 2 miliar orang. Meskipun sekarang zaman kemerosotan, populasi yang begitu besar dengan kurang dari 200 pembudidaya alam dewa menunjukkan betapa sulitnya menjadi seorang pembudidaya. Menerobos ke alam dewa sudah sangat sulit. Tidak pasti apakah bahkan 1 dari 200 dapat mencapai alam ilahi. Alasan utama untuk ini adalah kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ilahi berbeda dari kesengsaraan lainnya untuk naik menjadi abadi. Itu adalah malapetaka yang berfokus pada jiwa dan perasaan spiritual. Ketika seorang kultivator hendak menerobos ke alam ilahi, banyak imajinasi akan muncul di benak mereka, menarik indera spiritual mereka. Kesengsaraan ini terjadi dengan cara yang berbeda untuk setiap orang, jadi tidak ada aturan apapun. Beberapa melihat teman bermain yang biasa mereka bully ketika mereka masih muda datang untuk membalas dendam, sementara beberapa melihat malaikat datang untuk mengekstradisi. Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, dan kemarahan, ilusi itu tidak ada habisnya. Mereka selalu berubah dan sulit untuk dilawan. Pernah ada seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam ilusi dan berhasil memasuki alam ilahi. Ketika dia sadar, dia tidak dapat menerima bahwa istri dan anak-anaknya, yang telah bersamanya selama beberapa dekade, semuanya adalah khayalan dan palsu. Pada akhirnya, dia mengakhiri hidupnya di depan orang banyak. Singkatnya, kesengsaraan ilahi itu tidak menyenangkan. Itulah mengapa sebagian besar pembudidaya alam dewa berhenti berkultivasi pada saat itu. Untuk menghindari kesengsaraan ilahi, beberapa pembudidaya bahkan menekan kultivasi mereka setelah mencapai fase lanjutan alam dewa untuk mencegah mereka menyempurnakan tingkat kultivasi mereka. Mereka hanya akan mencoba alam ilahi ketika mereka hampir mati. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kesengsaraan itu. Satu-satunya cara untuk mengurangi kesengsaraan ilahi itu sederhana. Itu untuk pergi ke pengasingan. Mantan orang bijak dan talenta hebat pernah berkata bahwa kesengsaraan ilahi berasal dari kausalitas. Seseorang yang berkonsentrasi pada kultivasi sejak awal, menghindari perkelahian, pencurian, dan membuat janji atau hutang tidak perlu takut pada kesengsaraan ilahi. Namun, mereka yang telah mencapai alam dewa pasti telah selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan menuai banyak nyawa. Tidak mungkin bagi mereka untuk fokus murni pada kultivasi tanpa keserakahan. Jonathan tidak punya pilihan selain berjanji kepada Nina sebagai ganti informasi tentang Sebedes. Meskipun dia melakukan apa yang dia lakukan untuk melindungi dirinya sendiri, kesengsaraan ilahi tidak mempedulikan hal ini. Jika Jonathan membunuh Nina sekarang, itu berarti masalah baginya selama kesengsaraan ilahinya. Saat itu, Nina telah kehilangan kultivasinya dan berubah menjadi manusia biasa. Namun, karena dia adalah seorang kultivator sebelumnya, tubuh Nina dipelihara oleh energi spiritualnya. Dia tidak akan mudah sakit dibandingkan dengan orang lain bahkan setelah dia kehilangan energi spiritualnya. Mari beri dia identitas baru agar dia bisa memulai dari awal. Jonathan berpikir sambil menepuk bahu pilot helikopter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Kransby? 2 jam. Mendengar itu, Jonathan beristirahat di kursinya. Dia melihat gedung-gedung di bawah, lalu menutup matanya. Carl, saya harap jaringan intelijen Horbah yang Anda upayakan membantu. Anda sekarang adalah orang berdosa. Tetapi jika Anda gagal melindungi tentara timur, penghalang Doveston juga akan hilang. Ketika saatnya tiba, Anda sudah selesai. Sementara itu, 50 mil dari Kusben Selatan di sepanjang Sungai Onsi di pangkalan militer Angkatan Darat Timur, keamanan sangat ketat hari itu.
Karl mengenakan mantel militer sambil duduk di depan pemanas di tenda komando, menggerogoti setengah ubi panggang di tangannya. Di depan Karl duduk dua laki-laki dan satu perempuan. Ketiganya menembakkan tatapan mematikan padanya. Ketiga orang ini adalah pelobi yang mewakili 8 keluarga terhormat. Wanita yang duduk di tengah dengan rambut pendek dan mengenakan mantel bulu mahal bernama Kathleen Henderson. Dia adalah pewaris tertua dari keluarga Henderson. Pada usia 30 tahun, dia berada di fase pemula alam dewa. Di sebelah kirinya duduk seorang lansia pendiam berpakaian preman bernama Winston Leeson, tetua kedua dari keluarga Leeson. Dia berusia 60 tahun dan dalam fase lanjutan dari alam dewa. Di sebelah kanan Kathleen duduk seorang pria yang mengenakan kostum rakyat biru cian bernama Stellario Mallory, kapten ketiga dari keluarga Mallory. Dia berusia 27 tahun dan dalam fase pemula alam dewa. Ketiganya tiba di luar pangkalan militer Angkatan Darat Timur satu demi satu. Karl tahu mereka tidak berguna, jadi dia mengundang mereka bertiga masuk. Setelah perkenalan diri, keempatnya duduk diam selama lebih dari 10 menit. Akhirnya, Stellario yang duduk di sisi kanan tidak tahan lagi. Dia memecah kesunyian setelah melihat Karl mengambil ubi panggang lagi. "Karl, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Saya beritahu Anda bahwa keluarga Saladai telah bergabung dengan Wilbur. Sekarang, Anda dapat memilih untuk bergabung dengan kami atau melawan kami." Stellario tampan dan bahkan bisa dianggap sebagai selebritas berdasarkan penampilannya. Namun, tidak sesuai dengan ketampanannya, dia memiliki aksen Belmonian yang kental. Tidak ada yang memperhatikan ini ketika dia memperkenalkan dirinya, tetapi mereka semua tertegun sekarang karena mereka mendengarnya dengan keras. "Apakah kamu benar-benar dari keluarga Mallory?" Karl mengunyah ubi panggang sambil menatap Stellario. "Meskipun aku tidak tahu dari mana asal keluargamu, dari cara berpakaianmu, kamu terlihat seperti berasal dari barat. Mengapa Anda memiliki aksen Belmonian?" "Mengalahkan saya." Stellario mengangkat bahu. "Biasanya, keluarga Mallory tidak mau repot-repot terlibat dalam urusanmu. Tetapi kakek saya memberitahu saya bahwa Canaya tidak damai dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan mungkin mempengaruhi keluarga Mallory. Jadi, dia meminta saya untuk keluar dan melihat dunia dan belajar berbicara lebih baik untuk penggunaan di masa depan. Jadi, kamu belajar di Belmonia." Kathleen tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur. "Tentu saja, sup daging sapi di sana luar biasa." Stellario mengangguk. Karl menghentikan Stellario setelah mendengarkan yang terakhir. Keempatnya duduk diam sambil mengendalikan diri. Namun, ketenangan ketiga orang lainnya berantakan begitu Stellario berbicara. "Cukup, berhentilah berbicara tentang sup daging sapi." Petik 2. Karl menjejalkan gigitan terakhir ubi jalar ke dalam mulutnya saat dia berbicara. "Setelah apa yang terjadi di Yellowview, kalian bertiga harus berada di sini untuk memintaku bekerja sama dengan kalian. Saya tahu Anda ingin saya menggunakan kekuatan saya untuk menahan keluarga Saladai. Sekarang, mari langsung ke intinya dan mulai negosiasi." Bab 662 menantang. Mungkin lebih mudah mendiskusikan masalah kita dengan cara ini. Stellario mengeluarkan belati dari sakunya dan memasukkannya ke perapian di depan Karl. Cara Stellario melakukannya sangat mudah seolah-olah dia sedang mengiris mentega. Hal yang paling mengesankan adalah rasa dingin yang mengelilingi belati segera membuat nyala api di perapian menjadi lebih kecil. Suhu di dalam ruangan turun. Karl mengerutkan kening pada belati itu. "Apa arti semua ini, Kapten Mallory?" "Itu mudah. Pilih satu. Entah Anda bekerja dengan saya, atau saya akan mengakhiri Anda sekarang. Ayo, pilih takdirmu." Stellario terkekeh sambil menatap Karl. Karl mencibir, "Apakah kamu mencoba menyakitiku di kamp militerku?" Dia berbalik untuk melihat Kathleen dan Winston. "Apakah kalian bersekongkol dengannya?" Kathleen mengembuskan kepulan asap perlahan tanpa bicara, sementara Winston berdiri dan membungkuk di depan Karl. Dia berkata, "Komandan, aku tidak pernah bertatap muka dengan perwira tinggi sepertimu. Tolong jangan pedulikan aku. Saya akan mengatakan sesuatu di luar topik sekarang." Karl memperhatikan tatapan minta maaf Winston. Absurd, dia adalah orang yang sangat terampil dalam fase lanjutan dari alam dewa. Namun, ia tampak tak kalah berbeda dengan seorang petani tua yang baru pertama kali memasuki kota. Meskipun dia dapat dengan mudah mengubah arah dunia, dia terlihat seperti seorang pengecut. Ini adalah definisi bermain bodoh. Winston bukanlah orang yang dipandang rendah.
Dia mengangguk. Tolong bicara, Tuan. Winston menyilangkan tangan di depan dadanya sebelum memasukkan tangannya ke dalam lengan baju. Baiklah kalau begitu. Inilah masalahnya. Kedelapan keluarga terhormat itu tidak menderita karena kemiskinan tetapi karena ketimpangan. Meskipun kami berbagi minat yang sama dengan menjadi seperti ini dan berada di perahu yang sama, kami memiliki hubungan yang kompetitif. Kami telah mencoba membuat anak-anak dengan kultivasi itu berpihak pada kami sebelumnya. Kami juga menginginkan pembudidaya nakal yang luar biasa itu. Namun, beberapa orang tidak suka menjadi bagian dari 8 keluarga terhormat. Kalau begitu, apa yang kita lakukan tentang itu? Untuk mencegah orang-orang seperti Anda bergabung dengan keluarga terhormat lainnya dan terbukti menjadi ancaman bagi kami di masa depan, kami kebanyakan akan membunuh orang-orang pemberontak ini untuk memastikan mereka tidak akan menyebabkan masalah bagi kami. Tentu saja, aku tidak bermaksud aku harus membunuhmu. Saya hanya menceritakan kisah di balik ini. Dengan itu, Winston tersenyum dan membungkuk sebelum kembali ke tempat duduknya. Karl dibuat terdiam oleh kata-katanya. Stellario dan Winston ingin membunuhku. Dia memandang Kathleen, yang berada di seberangnya. Miss Henderson, mereka semua mencoba membunuhku. Bagaimana denganmu? Nama belakang kami mirip. Mungkin Anda harus memeriksa silsilah keluarga Anda. Kita bisa saja berasal dari keluarga yang sama berabad-abad yang lalu. Kathleen terkekeh. Karl, jika Anda setuju untuk bekerja dengan keluarga Henderson, saya akan membiarkan Anda bergabung dengan keluarga kami sehingga Anda dapat berkultivasi di tempat kami. Anda akan menjadi salah satu anggota keluarga inti kami juga. Bagaimana menurutmu? Karl belum menanggapi ketika Stellario tiba-tiba mengayunkan belatinya dan berdiri. Sial, apakah Anda mencoba membuatnya menjadi anggota keluarga Anda? Karl, jika kamu bekerja dengan keluarga Mallory, aku akan mengakhiri ini untukmu. Sementara itu, Winston berdiri di samping sambil menyeringai. Seolah-olah situasi di depannya tidak ada hubungannya dengan dia dan dia hanyalah penonton yang ingin tahu. Kathleen memelototi Stellario. Apakah kamu mencoba untuk memulai perang antara keluarga kita dengan mengarahkan senjatamu ke arahku? Biarlah, kalau begitu, apa menurutmu aku takut padamu? Jangan berani-berani bergerak lagi, atau aku akan memenggal kepalamu. Ayo, aku tantang kamu. Tantang Kathleen dengan rokok di mulutnya. Baiklah, Stellario mengayunkan bahayanya ke arah dahi Kathleen. Kathleen tidak bergeming. Dia bahkan tidak mengaktifkan medan gayanya. Dia hanya menatap Stellario tanpa berkedip. Belati itu berhenti di udara pada jarak yang sangat dekat dengan dahi Kathleen. Kenapa kamu tidak menusukku? Kathleen memberi Stellario senyum setengah tertekan. Keluarga Mallory membunuh dengan racun, bukan belati. Stellario bergerak sedikit, dan belati itu terbang kembali ke arahnya. Kemudian dia berbalik dan menatap Karl. Karl, pilih sekarang. Yang terpilih akan membantu Anda melawan keluarga terhormat lainnya. Jika Anda tidak membuat pilihan sekarang, kami hanya dapat mengakhiri Anda. Karl menatap kedua orang di sampingnya. Kathleen bersandar di kursi dengan elegan tanpa emosi di matanya. Di sisi lain, lengan Winston rileks di sampingnya saat dia menempelkan matanya ke tanah. Kathleen, Stellario, dan Winston semuanya adalah kultivator alam dewa. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Namun, Karl mengerti bahwa mereka serius ingin mengakhiri hidupnya. Kalian ingin mengakhiriku. Dia tersenyum pada mereka. Kalian meminta saya di sini karena Anda membutuhkan tentara timur di bawah pimpinan saya. Jika saya pergi, siapa di antara kalian yang bisa memimpin pasukan? Kathleen menggoyangkan pergelangan tangannya, dan sebuah penunggang kuda menyala muncul di tangannya. Karl, jangan lupakan ini. Sebelum adanya kantor Asura, tentara dari berbagai daerah di Canaya dikendalikan oleh 8 keluarga terhormat. Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana memimpin pasukan? Karl tertawa mendengar kata-katanya. Dia mengeluarkan segel harimau yang sebesar telapak tangannya. Kantor Asura punya sistem. Orang yang memegang segel adalah 8 raja perang. Kalian bisa mengambil ini dariku sekarang. Dengan itu, dia mengendalikan anjing laut harimau sehingga terbang dan bertahan di udara sebelum ketiganya. Apakah menurutmu mudah untuk membebaskan diri dari kantor Asura dengan 170.000 tentara? Maksudku, kalian bisa mencoba. Apakah para prajurit akan mendengarkan Anda jika itu adalah orang yang berbeda yang memegang segel itu? Saat dia selesai berbicara,
Karl mengambil kentang panggang lagi dari perapian. 170.000 orang akan mengejar kalian jika kalian mengakhiriku. Saya tahu Anda masing-masing memiliki kultivasi yang mengesankan. Orang-orang ini mungkin kesulitan membunuh kalian bahkan dengan senjata mereka. Tapi saya yakin keluarga Anda perlu berjuang setiap detik sampai hari orang-orang ini pergi. 170.000 orang. Sisanya mengerutkan alis ketika mendengar nomor itu. Jika organisasi atau kelompok lain telah mengucapkan kata-kata Karl, mereka tidak akan mempercayainya. Namun, datang dari pria dari kantor Asura, mereka tidak berani menganggap enteng kata-katanya. Lagi pula, orang-orang dari kantor Asura selalu memiliki satu tujuan sejak kelompok mereka dibentuk. Mereka ingin menyingkirkan keluarga terhormat. Keluarga terhormat adalah satu hal yang paling mereka takuti, tetapi keluarga terhormat juga merupakan satu hal yang paling tidak mereka takuti. Karl adalah pria yang sulit ditangani. Pikiran itu mengalir di benak ketiganya. Karl mengupas kentang panggang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Situasi di Canaya sekarang tidak stabil. Saya lebih berguna hidup daripada mati. Sisanya menyerah setelah melihat betapa menantangnya Karl. Karl, sekarang setelah kamu menjelaskan, beritahu aku kondisimu. Kathleen menatap pria itu dengan penuh minat. Karl mengangkat kepalanya perlahan. Aku hanya punya satu syarat. Saya akan mengikuti dan membantu siapapun yang bisa menyelamatkan istri dan anak saya dari Remdik. Bab 663 lakukan apapun untuk menang. Kathleen dan yang lainnya terkejut dengan kata-kata Karl. Mereka berbagi pandangan, kebingungan terlihat jelas di wajah mereka. Komandan Hamilton, istri dan anakmu ada di Remdik. Menurutmu mengapa aku mengkhianati kantor Asura? Meskipun saya kecewa dengan pendekatan kantor Jonathan dan Asura saat ini, alasan sebenarnya saya melakukan itu adalah untuk istri dan anak saya. Karl memakan potongan terakhir dari kentang panggang dan mengerutkan kening. Mereka dibawa ke Remdik oleh tentara Medved Aidan. Meskipun saya bilang saya tidak peduli, bagaimana saya bisa benar-benar meninggalkan keluarga saya? Baru pada saat itulah orang-orang dari keluarga terhormat mengetahui alasan sebenarnya mengapa Karl mengkhianati kantor Asura. Tiba-tiba, teriakan terdengar di luar tenda. Berhenti di sana. Seorang pria mengenakan jaket dan kacamata hitam muncul, berjalan ke tenda dan menyeret seorang tentara. Bersenang-senang, kan, Karl? Saya melihat bahwa Anda telah mengumpulkan 4 pembudidaya alam dewa. Kamu bisa membentuk sekte kecil dengan jumlah ini, loh, kata pria itu sambil melemparkan prajurit yang dia pegang ke tanah. Ketika prajurit itu merasakan pengekangan terangkat dari tubuhnya, dia dengan cepat mengeluarkan belati dari pahanya dan mencoba menusuk kaki pria itu. Beraninya kamu. Tatapan pria itu dingin, dan niat membunuhnya menusuk langsung ke prajurit itu. Perapian meledak. Duduk di kursi, Karl hanya mengangkat kepalanya. Matanya tenang. Di depan prajurit itu, dua energi yang terdistorsi terlihat saling berbenturan dan menekan satu sama lain, tetapi mereka tidak menyentuh sehelai rambut prajurit itu. Mencoba menyentuh orang-orangku di wilayahku, kata Karl sebelum meraih gagang pedang di atas meja di sebelahnya. Saya tidak peduli siapa Anda dan dari keluarga mana Anda berasal. Jika Anda berani bergerak, saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan pernah meninggalkan kamp saya hidup-hidup. Hanya kamu. Pria itu menjentikkan tangannya, dan segel tanah seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya. Begitu segel itu muncul, tekanan di dalam ruangan meningkat. Di samping, meskipun Stellario dan keduanya tidak bergerak dari tempatnya, mereka diam-diam melepaskan medan gaya mereka. Seperti yang kuduga, Mountain Breaking Cell milik keluarga Wells adalah item yang bagus, seru Winston, yang terlihat seperti petani, sambil menatap anjing laut dari tanah itu. Namun, pria itu memandang Karl dengan jijik. Karl Hamilton, nama saya Maurice Wells. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tentara timur Anda adalah milik keluarga Wells. Haha, saat Karl perlahan menghunus pedangnya, dia memproyeksikan niat mengerikan dan membunuh langsung ke pikiran Maurice. Keberanian, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus rendah hati dan sopan jika kamu membutuhkan bantuanku? Pada saat itu, tidak hanya Karl tetapi Maurice dan Stellario juga membuat isyarat tangan untuk bersiap menyerang. Karl, jika aku membunuh Maurice dan menyelamatkan istrimu, apakah kamu dan tentara timurmu akan terbuka untuk bekerja sama dengan keluarga Mallory? Atas tawaran Stellario, Kathleen dan Winston menyadari bahwa mereka harus melakukan hal yang sama dan segera mengunci energi mereka pada Maurice,
yang datang terakhir. Ditandai oleh 4 pembudidaya alam dewa, Morris tercengang. Bagaimana dengan kesepakatan kita dalam aliansi keluarga terhormat? Mengapa saya menjadi target semua orang? Apa-apaan, meskipun segel pemecah gunung sangat kuat, aku tidak mungkin melawan mereka berempat sekaligus. Tidak mungkin. Melihat mereka berempat, Karl dengan tenang mengembalikan pedang ke sarungnya. Saat niat bertarung Karl mereda, begitu pula yang lainnya saat mereka menyebarkan energi spiritual mereka secara bersamaan seolah-olah mereka telah berlatih sebelumnya. Kamu diberhentikan. Jangan menugaskan siapapun ke tenda utama, perintah Karl kepada prajurit itu dengan acuh tak acuh. Lagi pula, ada 5 pembudidaya alam dewa di tenda utama. Jika seseorang berhasil mendekati tempat ini, itu akan sangat merusak reputasi mereka. Dengan wajah pucat, prajurit itu mengertakkan gigi dan memelototi Morris sebelum pergi. Wajah Morris menjadi gelap. Meski demikian, dia tidak berani melakukan apapun sejak Karl dan yang lainnya hadir. Akibat perkelahian itu, semua yang ada di tenda menjadi kacau balau. Untungnya, tidak ada manusia yang hadir, jadi mereka tidak terpaku pada penampilan. Saat Karl mengambil dan menyalakan laptop di sebelahnya, dia memproyeksikan layarnya. Pasukan darahku adalah pasukan khusus yang terdiri dari semua kultivator realm superior. Saat ini, mereka telah berhasil menyelamatkan istri dan anak saya dari Wildefield. Namun, mereka disergap oleh penembak jitu dari tim Alpha, dan pasukan saya yang terdiri dari 50 tentara berkurang menjadi 23. Sampai sekarang, mereka telah mundur ke Sungai Lerner. Paling cepat dalam 2 hari, mereka akan meninggalkan Sungai Lerner dan tiba di Redlington. Saat mereka pergi, mereka akan menghindari kamp tentara Medved. Setelah itu, mereka akan memasuki kawasan pegunungan di Horbah, Delisgar Ridge. Seperti yang dijelaskan Karl, gambar peta, rute yang diambil, dan indikasinya dipajang di dinding. Berdasarkan waktu respons Remdik, Anda hanya memiliki 1 hari untuk menemukan pasukan darah di Sungai Lerner. Saya akan menyediakan perbekalan dan lokasi anggota Blood Squad secara real-time. Namun, saya akan menyerahkan kepada Anda untuk memutuskan kapan dan bagaimana Anda akan melintasi perbatasan Remdik, lanjut Karl. Saya akan bekerja dengan siapapun yang berhasil membawa istri dan anak saya kembali kepada saya dengan selamat dan sehat. Dengan itu, Karl tidak mengatakan apa-apa lagi. Stellario melirik peta. Menurut laporan Karl, jarak 1 perjalanan pulang pergi pasti akan menempuh lebih dari 750 km. 1 perjalanan akan menempuh jarak sekitar 350 km. Jika mereka ingin pergi ke Sungai Lerner dan menyelamatkan Blood Squad dalam sehari, cara tercepat adalah dengan pesawat. Namun, fokus utama operasi penyelamatan ini adalah sembunyi-sembunyi. Jika mereka bepergian dengan pesawat atau transportasi udara lainnya, tentara Medved Remdik pasti akan menembak mereka ke tanah. Karl, kamu benar-benar pintar. Dengan satu gerakan, Anda membuat orang-orang dari 8 keluarga terhormat membentuk tim penyelamat untuk istri dan anak Anda. Terlebih lagi, 7 hingga 8 pembudidaya alam dewa akan bergabung atas kemauan mereka sendiri. Tuhanku, ini sangat menyenangkan. Karl menatap Stellario dengan dingin. Aku tahu apa yang kalian semua pikirkan. Jika Anda pikir Anda dapat memeras saya untuk mendukung Anda setelah menyelamatkan dan menyandera istri dan anak saya, pikirkan lagi. Saya akan segera mendukung faksi lawan. Namun, jika seseorang memutuskan untuk mencegahku bersekutu dengan salah satu dari kalian dengan menghalangi misi penyelamatan dan malah mengejar keluargaku, aku juga akan bergabung dengan faksi musuh. Berhenti sejenak untuk membiarkan ancamannya meresap, dia melanjutkan, di Canaya, Panglima Perang yang sebenarnya adalah Jonathan, Wilbur, dan aku. Meskipun Angkatan Darat Timurku hanya berkekuatan 170.000, jumlah yang jauh lebih kecil dari 1 juta pasukan kantor Asura dan 600.000 pasukan Wilbur, militer kita mungkin tidak akan kalah dari keduanya. Lagi pula, pasukanku memiliki keunggulan yang luar biasa atas mereka dalam serangan skala besar. Jadi, saya harap Anda akan mempertimbangkan kata-kata saya dan kemungkinan akibatnya sebelum Anda membuat keputusan. Pada ancaman terselubung Karl, yang lain, yang duduk di hadapannya, memiliki wajah muram. Prediksi Karl paling mengkhawatirkan mereka. Karena mereka ingin mengendalikan keluarga Saladai, mereka membutuhkan dukungan Karl. Tentu saja, Karl tidak mungkin menghidupi banyak keluarga terhormat sekaligus. Oleh karena itu,
Misi penyelamatan ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, 8 keluarga terhormat akan bekerja sama untuk memastikan keselamatan keluarga Karl di Remdik. Di bagian kedua, keluarga yang berpartisipasi akan melakukan apa saja untuk membawa anggota keluarga Karl ke Karl tanpa cedera sehingga mereka dapat memenangkannya ke pihak mereka. Pada saat itu, terserah mereka untuk menangkap kesempatan itu untuk diri mereka sendiri. Bab 664 Selesaikan tagihan. Siapkan helikopter militer dan beberapa persediaan makanan untukku. Winston berbicara lebih dulu sambil menatap Karl sambil tersenyum. Sebagai tanggapan, Karl menemukan 4 telepon dari meja terbalik di samping dan membagikannya. Ini adalah telepon satelit internal Tentara Timur yang hanya bisa digunakan untuk menghubungiku. Kamu juga bisa menggunakannya untuk melacak lokasi Blood Squad. Aku akan mengandalkanmu untuk menyelamatkan keluargaku. Tanpa basa-basi lagi, keempat pria itu mengambil telepon dan menuju keluar. Dalam beberapa jam berikutnya, keluarga Blackwood dan keluarga Osborne masing-masing mengirim seorang penatua. Mereka adalah David Blackwood dan Savion Osborne, yang langsung berangkat setelah mendapatkan pelacak lokasi dari Karl. Dengan itu, 6 dari 8 keluarga terhormat telah mengirim orang-orang mereka. Adapun keluarga Saladai, kemungkinan besar mereka tidak akan muncul karena mereka telah berkolaborasi dengan Wilbur dari tentara Yaleview. Juga tidak ada kabar dari keluarga Grey terakhir yang tersisa. Jika mereka berniat bekerja dengan Karl, mereka seharusnya tidak duduk santai saat ini. Melihat hari mulai gelap, Karl akhirnya menyerah menunggu. Dominic, bereskan tempat ini. Mengikuti perintah Karl, Dominic memasuki tenda dengan beberapa tentara dan mulai membersihkan. Segera, semuanya rapi dan teratur. Pria lain kemudian pergi, meninggalkan Dominic bersama Karl. Komandan, saya punya pertanyaan, Dominic memulai. Karl tersenyum padanya dan berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah membiarkan keluarga-keluarga itu menggunakan Tentara Timur sebagai kaki kucing bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya. Ada pertanyaan lain? Tidak Pak, Dominic membusungkan dadanya. Karl mengangguk. Pergi dan perhatikan situasi di sisi utara Sungai Onsi. Kami telah bertarung dengan Medved Army sebelumnya, jadi Anda harus mengetahui kemampuan mereka. Dominic segera pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Sementara itu, Karl duduk di depan perapian dengan alis berkerut. Sekarang dia telah menyeret 6 keluarga terhormat ke dalam ini, dia tahu mereka mungkin akan mati jika terjadi kesalahan. Dia benar-benar tidak mampu untuk gagal. Lagi pula, dia mempertaruhkan keluarganya sendiri untuk menabur perselisihan di antara keluarga terhormat. Di Kransby, Horbah, sebuah helikopter mendarat di Central Park. Ketika masih sekitar 30 meter di atas tanah, seorang pria melompat keluar dari pesawat. Itu tidak lain adalah Jonathan. Meskipun baru musim gugur di Harfush, angin terasa dingin di Kransby karena kota itu terletak di garis lintang yang tinggi. Mengabaikan pandangan khawatir dari orang-orang di sekitarnya, Jonathan melesat melewati jalanan dan sampai di sebuah restoran Jetroinian di luar taman. Renaissance baru. Saat Jonathan melihat papan nama restoran yang besar, dia menyipitkan matanya. Saat berikutnya, perasaan spiritualnya mengalir keluar dari kesadarannya seperti air banjir dan mengelilingi Renaissance baru. 8 kultivator Realm Superior dan 2 kultivator Grandmaster Realm. Sambil merasakan jumlah pembudidaya di dalam, Jonathan melangkah ke dalam restoran. Iya. Jonathan mengangkat tangannya dan menghentikan resepsionis tepat saat dia menyapanya. Saya ingin Anda memberi saya kamar pribadi termahal, bahan-bahan paling segar, dan koki terbaik. Uang bukan masalah, katanya sambil mengeluarkan kartu hitamnya. Mata resepsionis itu langsung bersinar dengan hormat. Tuan, tolong ikuti saya ke atas. Kami akan segera mengatur semuanya untuk Anda. Setelah hari yang panjang, Jonathan kelelahan. Menurut perkiraannya, bahkan jika Zebedi dan rombongannya telah mendahuluinya, perjalanan mereka ke Horba akan memakan waktu lebih lama karena mereka harus menyembunyikan identitas mereka dari mata-mata kantor Asura. Tidak mungkin mereka bisa lebih cepat dari Jonathan, yang datang ke sini dengan helikopter. Setelah tiba di Renaissance baru sebelum mereka, Jonathan memiliki keuntungan untuk menunggu mereka. Ini juga berarti dia harus menetap terlebih dahulu untuk menghindari peringatan musuh. Selain itu, dia mengidam makanan setelah kelaparan sepanjang hari. Di dalam ruang pribadi, Jonathan duduk di kursi dengan santai. Agar sesuai dengan tema restoran,
pemilik telah menempatkan pembatas bergaya Jetroinian di dalam ruangan. Saat itu, pintu terbuka, dan seorang pria berkostum Jetroinian masuk. Dia berada di fase lanjutan dari alam superior. Tuan yang terhormat, suatu kehormatan bagi kami untuk memiliki Anda bersama kami. Untuk menunjukkan penghargaan kami, berikut adalah 2 botol anggur di rumah. Kami harap Anda menikmatinya. Terima kasih. Jonathan mengangguk ringan. Karena ini pertama kalinya saya di sini, saya tidak yakin apa yang harus saya pesan. Bersantailah dengan makanannya dan sajikan hidangan terbaikmu untukku. Sekali lagi, uang bukan masalah. Saya mengerti. Manajer sangat gembira ketika mendengar kata-kata murah hati Jonathan. Renaissance baru adalah restoran Jetroinian terbaik di Kransby dan bahkan seluruh Horbah. Mereka bahkan menyombongkan diri bahwa mereka dapat menawarkan setiap jenis kelezatan yang tersedia di dunia. Untuk mencicipi hidangan yang dibuat dengan bahan-bahan terbaik, seseorang harus menghabiskan setidaknya beberapa ratus ribu di sini. Namun, hampir tidak ada orang yang benar-benar berbelanja secara royal di restoran mereka. Kedatangan pemegang kartu hitam seperti Jonathan adalah kejadian sekali dalam bulan biru. Sekarang setelah mereka akhirnya mendapatkannya, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk mendapatkan banyak uang. Ngomong-ngomong, Tuan, berapa banyak Anda? 4. 3 lainnya sedang dalam perjalanan, kata Jonathan dengan tenang. Kegembiraan manajer tumbuh. Tuan, kami juga menawarkan pendamping. Tidak perlu untuk itu. Cepat dan sajikan hidangannya, Jonathan menyela dengan sedikit sedih. Tidak berani mengganggunya, manajer buru-buru berbalik dan pergi. Memang, uang sangat kuat. Setelah Jonathan tiba dan menunjukkan kartu hitamnya, para koki Renaissance baru mulai sibuk di sekitar dapur. Hidangan indah disajikan satu demi satu. Meski ada 4 porsi setiap hidangan, ukuran porsinya cukup kecil. Jonathan menyelesaikan semuanya segera setelah dibawa ke meja. Namun demikian, itu bukan salahnya sepenuhnya karena memiliki nafsu makan yang besar. Proses persiapan hidangan Jetroinian cukup rumit karena harus segera disajikan untuk memastikan tekstur dan suhu terbaik. Oleh karena itu, hidangan dibawa keluar satu persatu dengan interval pendek di antaranya. Sebagai seorang kultivator, Jonathan memiliki permintaan makanan yang lebih besar daripada orang biasa karena dia perlu mendapatkan kembali energinya. Selain itu, dia tidak bisa menahan diri karena dia belum makan sepanjang hari. Jika bukan karena fakta bahwa hidangannya memang enak, dia akan membentak kecepatan layanan. 1 jam berlalu, dan manajer Renaissance baru segera menyadari sesuatu tentang Jonathan. Terlepas dari klaimnya bahwa mereka berempat, tidak ada orang lain yang muncul sampai sekarang. Hidangan yang mereka kirim, yang dimaksudkan untuk 4 orang, juga diselesaikan oleh Jonathan sendirian. Dia tampaknya tidak memiliki niat untuk merawat 3 lainnya. Setelah memikirkannya, manajer memutuskan untuk masuk sementara para pelayan membawa lebih banyak makanan. Tuan, apakah Anda menikmati makanannya? Jonathan mulai tidak sabar. Ketika keempat pelayan meletakkan piring di atas meja, dia bahkan tidak repot-repot menunggu mereka memperkenalkan makanan. Mengambil garpunya, dia dengan cepat mengumpulkan irisan daging yang dilapis agar terlihat seperti bunga. Ya, jawabnya kepada manajer sambil mengangkat piring dan memasukkan daging ke dalam mulutnya. Makanannya enak, tapi kecepatan penyajiannya terlalu lambat. Bisakah kamu membawa sisa makanannya sekarang? Manajer memberinya senyuman dan menyarankan, Tuan, kami hampir selesai menyajikan hidangan. Apakah mungkin bagi Anda untuk melunasi tagihannya? Jonathan mengangkat kepalanya dan terkekeh. Aku tidak bisa. Bab 665 Satu langkah ke depan. Kamu tidak bisa. Manajer itu sedikit terkejut. Apa yang Anda maksud dengan tidak bisa, Pak? Saat dia berbicara, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kartu hitam di atas meja. Astaga, apakah saya salah mengartikan orang ini? Mungkinkah itu kartu hitam palsu dan mungkinkah dia scammer? Tapi dari sikapnya yang tenang, dia tidak terlihat seperti itu. Pada kenyataannya, manajer telah menemui pelanggan yang makan dan berlari. Orang-orang itu menunjukkan kepengecutan atau penuh kegembiraan. Baginya, beberapa tatapan mereka bahkan terasa seperti sebuah provokasi. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa tetap tenang seperti orang di depannya saat itu. Jonathan mengangkat kepalanya untuk melihat manajer. Aku sudah memberitahumu. Aku menunggu yang lain. Saya akan membayar ketika mereka ada di sini.
Tapi kamu sudah makan lebih dari 1 jam. Bagaimana saya tahu jika orang yang Anda bicarakan ada atau tidak? Manajer itu masih tersenyum sambil memusatkan pandangannya pada Jonathan. Namun, dia mulai mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuhnya secara diam-diam. Tuan, tidak ada kasus makan dan gagah sejak pembukaan restoran kami. Saya rasa Anda tidak ingin menjadi orang pertama yang melakukan itu, kata manajer itu. Pada saat itu, Jonathan tercengang sesaat karena dia bisa merasakan gelombang energi spiritual mengalir ke arahnya. Jonathan adalah seorang kultivator alam dewa. Dia pikir agak lucu diancam oleh energi spiritual dari seorang kultivator alam unggul. Rasanya seperti melihat seorang anak berusia 3 tahun mengayunkan tinjunya ke arahku. Melihat ekspresinya, manajer mengira Jonathan takut dengan energi spiritual dan tingkat kultivasinya. Dia berusaha lebih keras untuk mengancam Jonathan dengan energi spiritualnya. Biasanya, orang biasa akan merasakan denyut nadi yang berdenyut dan hampir tidak bisa bernapas di hadapan tekanan energi spiritual yang luar biasa. Sebaliknya, Jonathan merasa senang dan puas di hadapan energi spiritual sang manajer. Meskipun seorang kultivator alam unggul hanya dapat menyalurkan energi spiritual yang terbatas, sebagai seorang kultivator sendiri, dia merasa segar ketika konsentrasi energi spiritual di sekitarnya meningkat. Aku sudah mengatakan bahwa aku sedang menunggu yang lain. Saya akan membayar tagihan ketika mereka ada di sini. Adapun energi spiritual Anda, saya pikir lebih baik jika Anda berhenti mempermalukan diri sendiri. Jonathan mengambil kartu hitam itu dan menyimpannya di sakunya. Meskipun rasanya nyaman memiliki lebih banyak energi spiritual, aku akan membunuhmu jika kamu berniat mengujiku lagi. Jonathan melepaskan energi spiritual di tubuhnya saat dia menyelesaikan kalimatnya. Seperti gelombang kejut, energi spiritualnya menyapu manajer. Tekanan yang luar biasa membuat manajer terlempar ke belakang, menyebabkan dia terbanting ke pembatas gaya Jetroinian. Seorang Grandmaster, merasakan energi spiritual Jonathan, manajer itu dengan kikuk merangkak keluar dari tempat itu. Pada saat yang sama, Jonathan dapat merasakan bahwa 2 orang baru saja memindai tubuhnya dengan cepat menggunakan indera spiritual. Mereka mungkin adalah 2 kultivator alam Grandmaster. Jonathan mengaktifkan medan kekuatannya untuk menghentikan indera spiritual kedua Grandmaster agar tidak mengalir. Terus menyajikan makanan. Aku belum cukup, perintah Jonathan. Manajer sedikit gemetar mendengar kata-kata Jonathan. Dia bergegas berdiri dan melarikan diri dari kamar. Di sepanjang koridor, manajer terus berputar, khawatir Jonathan akan mengejarnya. Tepat ketika dia sampai di sudut, dia bertemu dengan seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap mengenakan seragam seni bela diri. Pria itu tampaknya berusia 40-an, dan dia memasang ekspresi tegas. Siapapun akan gemetar saat bertemu dengan tatapan pria itu. Pandangan sekilas sudah cukup untuk membuat seseorang merinding saat dia tampak seperti roh jahat dari neraka. Matanya dipenuhi dengan banyak emosi, keserakahan, kekerasan, kedengkian, dan banyak lagi. Apa yang diributkan? Pria parubaya itu bertanya dengan dingin sambil meraih kerah manajernya. Murakami, ada seorang kultivator di sana. Saya tahu. Mendengus dingin, Kenkage Murakami dengan santai mendorong manajer itu ke samping. Enyahlah, berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Saat dia berbicara, dia meluruskan seragam seni bela dirinya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu Jonathan. Masuk, kata Jonathan pelan sambil melihat ke pintu. Kenkage membuka pintu dan memasuki ruangan. Melirik dingin ke pembatas yang runtuh, Kenkage bertanya, apakah makanan kami tidak sesuai dengan keinginan Anda, Tuan? Tidak, semua hidangannya sangat menggugah selera, jawab Jonathan tanpa ekspresi. Kenkage berjalan ke arah Jonathan dan perlahan duduk di depannya. Saya tahu Anda seorang Grandmaster, Pak. Namun, jika Anda berniat membuat keributan di New Renaissance, Anda tidak akan bisa pergi dari sini. Melihat Kenkage, Jonathan bertanya, kamu dari Jetroina. Apakah saya benar? Ya, sudah berapa lama kamu di sini? Ibuku orang Canayan, sedangkan ayahku orang Jetroinian. Saya datang ke Canaya ketika saya berusia 10 tahun. Sudah 30 tahun sejak itu. Mengapa? Apakah Anda harus menyelidiki latar belakang saya ketika Anda makan di sini? Tentu saja tidak. Jonathan tersenyum. Sebagai pemilik restoran, Anda telah menjaga profil tinggi, bersosialisasi dengan kelas atas Kransby selama 30 tahun.
Saya hanya ingin tahu berapa banyak informasi tentang Dofeston yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Setelah itu, Ken Kage segera melompat berdiri seperti kelinci yang terkejut. Dia mengaktifkan medan kekuatan Grandmaster, dan belati muncul di tangannya. Siapa sebenarnya kamu? Ken Kage bertanya sambil mengarahkan belati ke arah Jonathan. Itu tidak mungkin. Aku telah menyembunyikannya selama 30 tahun. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada cara bagimu untuk mengetahuinya. Belati umumnya digunakan untuk memotong perut seseorang. Tidak sopan bagimu untuk menunjukkannya pada orang lain. Setelah mengatakan itu, Jonathan mengangkat gelas anggurnya dan menenggaknya sekaligus. Aku akan membiarkanmu tetap hidup sedikit lebih lama. Tapi sekarang orang-orang yang kutunggu telah tiba, aku akan mengakhiri hidupmu. Dalam sekejap, gelas anggur itu terbelah menjadi dua. Pada saat yang sama, Jonathan sudah melompat ke udara sambil tersenyum. Mencengkeram gagang belati dengan tangan kirinya, Jonathan menekan tengkuk leher Ken Kage ke bawah dengan tangan kanannya dan membanting kepala Ken Kage ke meja. Retakan, Ken Kage mengeluarkan jeritan yang mengental darah mengikuti suara meja yang pecah. Jonathan mengambil kesempatan untuk merebut belati dari tangan Ken Kage dan menikam perutnya. Gerakan mereka secepat sambaran petir. Baru setelah belati itu ditusuk ke perut Ken Kage, gelas anggur yang pecah di udara jatuh ke kursi. Jonathan menarik pedang langitnya. Karena kamu ingin menggunakan cara prajurit, aku akan menawarkan bantuanku untuk memenggal kepalamu. Beristirahat dalam damai. Kepala Ken Kage jatuh tepat setelah Jonathan mengayunkan pedangnya. Bersamaan dengan itu, senjata yang mirip dengan jarum perak menembus pintu, langsung menuju ke depan kepala Jonathan. Dentang, mengikuti kilatan seberkas cahaya keemasan, lantai di bawah kaki Jonathan meledak dan menabrak pintu. Mendering, mendering. Saat suara dentang terdengar tanpa henti, senjata yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Jonathan dari segala arah. Meski demikian, tidak ada satupun serangan yang mampu menembus pertahanan bel tangan perunggu Jonathan. Kematianmu menunggu. Wanita yang berdiri di depan Jonathan adalah seorang Grandmaster dalam fase pemula. Dengan lambaian tangan, Jonathan mencabut bel tangan perunggu di atas kepalanya dan membiarkan pedang surga menembus tenggorokan wanita itu, menjepitnya ke dinding. Adegan di aula Renaissance baru menjadi kacau. Semua pelanggan mulai melarikan diri. Di luar restoran, Zebedi sedang berdiri di seberang jalan. Dia memasang ekspresi muram sambil memegang pedang di tangannya. Itu aura Jonathan. Aku tahu itu terlalu baik. Dia di sini. Bab 666 Pertempuran yang Adil. Jalanan dipenuhi jeritan dan teriakan histeris. Orang-orang yang melihat Jonathan memakukan manajer ke dinding mulai melarikan diri dengan panik. Jonathan, yang berada di pintu masuk Renaissance baru, perlahan keluar dengan pedang langitnya. Zebedi, kamu di sini lebih lambat dari yang kukira. Dua Grandmaster di samping Zebedi mengeluarkan pedang mereka. Mereka sudah kehilangan kepercayaan diri untuk melawan Jonathan, yang seperti wabah penyakit bagi mereka. Daripada dikejar-kejar oleh Jonathan lagi, mereka lebih memilih berjuang melawan dia sekarang. Tepat ketika mereka hendak menyerbu ke arahnya, Zebedes, yang berada di antara mereka, meneriaki mereka. Mereka memandangnya dengan tekad. Makino, biarkan kami mengalihkan perhatiannya dan memberimu kesempatan untuk membunuhnya. Betul sekali, kami pejuang dari Jetroina, kami tidak akan mundur. Zebedi merasa terhibur setelah mendengarnya, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Kami sudah kehilangan terlalu banyak orang kali ini. Kalian elit dari Jetroina, kami tidak bisa kehilangan kalian semua di Dofeston. Juga, jangan lupa, kita sedang dalam misi. Sekarang, sebagai penanggung jawab operasi ini, saya memerintahkan kalian untuk memberitahu semua mata-mata di Dofeston untuk memulai misi terlebih dahulu. Mereka terkejut dengan kata-kata Zebedes. Tapi kami adalah yang paling penting dalam misi ini. Yang lain ada di sini untuk mendukung kita. Tentara Timur sedang bertempur dengan tentara Medved sekarang. Tidak boleh ada terlalu banyak petarung berpangkat tinggi, jawab Zebedi dengan tenang. Menghancurkan perbekalan Angkatan Darat Timur hanya karena kami teliti. Sekarang jumlah kita berkurang, kita harus membiarkan mata-mata melakukannya. Bahkan jika kemampuan mereka terbatas, mereka seharusnya cukup untuk membuat situasi di Dofeston menjadi kacau. Pergi. Dengan itu, dua lainnya berbalik dan lari. Penyegelan jiwa.
Jonathan berteriak dan kedua Grandmaster itu merasakan energi spiritual mereka menebal seketika. Setelah melihat itu, Zebedes mengayunkan pedangnya yang patah. Merusak. Dengan Zebedi di tengah, medan gaya selebar puluhan meter meledak dan memblokir energi spiritual Jonathan. Jonathan, kamu mengejar kami sebelumnya. Sekarang Anda telah menghancurkan jalan keluar kami. Aku tidak punya pilihan lain selain membunuhmu. Saat Zebedi mengatakan itu, dia perlahan berjalan menuju Jonathan dengan pisau patah di tangannya. Dua belati terbang keluar dari belakang Jonathan dan menuju kedua Grandmaster. Dentang, dentang, Zebedi menggunakan dua senjata rahasia untuk mencegat belatinya. Jonathan, kita berdua tahu hanya membuang-buang energi menggunakan taktik seperti itu. Kami berdua adalah kultivator alam dewa, jadi trik ini tidak ada artinya. Aku tidak bisa membunuhmu karena benda magis pelindungmu, dan itu sama untukmu. Anda tidak bisa membunuh saya. Mari kita bertarung secara adil hari ini. Sejujurnya, semua yang saya lakukan sejak saya menjadi terkenal adalah menyerang Canaya suatu hari nanti. Namun, saya belum bisa bertarung dengan kultivator top manapun dari Canaya. Setelah mendengar kata-kata Zebedi, Jonathan melihat bel tangan di tangannya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Oke. Saya juga ingin tahu seberapa kuat seorang kultivator alam dewa. Jonathan bersungguh-sungguh ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Lagi pula, dia hanya bertarung melawan 3 petarung Gathrilem. Yang pertama adalah Garrison dari keluarga Osborne. Namun, pria itu telah mengecilkan dirinya menjadi bel tangan dan direduksi menjadi daging cincang. Jonathan berasumsi bahwa Garrison hanya mendapatkan bel tangan perunggu untuk waktu yang singkat atau tidak bertarung melawan siapapun sejak mendapatkannya. Karena itu, dia tidak tahu seberapa kuat recoil lonceng tangan perunggu itu. Orang kedua adalah Vladimir dari Sekte Phoebus. Mereka saling bertentangan di Summerbang Abyss. Vladimir memiliki platformasi dan bisa mengendalikannya dengan baik, jadi dia mendapat keuntungan. Oleh karena itu adalah pertempuran yang tidak adil. Orang ketiga adalah Josel, eksistensi dari zaman kuno. Tingkat kultivasinya pernah ditekan ke alam dewa ketika formasi penyegelan Vladimir hampir selesai. Namun, Jonathan masih dihancurkan olehnya karena dia telah melampaui alam ilahi. Ketiga pertempuran ini tidak memungkinkan Jonathan memahami kekuatan dan kekuatan alam ilahi secara akurat. Melawan Zebedi akan menjadi pertempuran nyata pertamanya dengan petarung alam dewa. Zebedi, jika kamu memberitahuku segalanya tentang rencanamu, aku dapat mengatur agar kamu dan mata-matamu kembali ke Jetroina dengan selamat. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Zebedes menjawab sambil tersenyum. Saat berikutnya, dia mengayunkan pedangnya yang patah dan membidik ke bawah perut Jonathan. Ada jarak sekitar 10 meter di antara mereka, tapi pedang Zebedi yang patah mengirim tekanan kuat ke arah Jonathan. Jonathan merunduk ke kanan dan membiarkan tekanan memotong sudut bajunya. Dia berjongkok di tanah seolah-olah dia adalah seekor citah. Saat dia merangkak, dia menerapkan kekuatan dan tanah meledak. Kemudian, dia muncul di depan Zebedi dengan pedang surganya. Bangkit, Zebedi menginjak tanah. Tepat ketika pedang Jonathan berjarak 10 cm darinya, sebuah pilar lumpur muncul di hadapannya. Pedang langit Jonathan menembus pilar dan diangkat oleh pilar lumpur seolah-olah dia telah bertemu dengan gelombang yang sangat besar. Kekuatan besar ini menyebabkan seluruh tubuh Jonathan terangkat ke atas. Zebedes muncul di atas tiang lumpur yang ada di depan Jonathan. Pedangnya mengarah ke leher Jonathan. Maju, Jonathan membanting tangan kanannya ke pedang surga. Segera, sebuah lubang sebesar kepalan tangan muncul di pilar lumpur. Pedang surga terbang keluar, dan Jonathan melakukan backflip untuk menghindari pukulan dari Zebedi. Mengubur, Zebedes mengulurkan tangannya ke arah Jonathan. Saat itu, tanah di sekitar Jonathan tampak mendidih. Batu-batu itu meledak dan terangkat ke udara membentuk pita yang terbuat dari partikel tanah. Kemudian ia terbang menuju Jonathan. Jonathan menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit, dan Heaven Sword terbang kembali. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat ada benang tipis di sekitar gagang pedang surga. Ujung lain dari benang tipis itu ada di gelang Jonathan. Dengan kata lain, benang tipis itu adalah bagian dari gelang itu. Gelang ini adalah naga pengembara. Jonathan menemukannya di cincin penyimpanan Vladimir dan mengira itu hanya gelang. Setelah itu, ketika dia menyadari bahwa gelang itu terbuat dari benang tipis yang sangat panjang,
dia memutuskan untuk mengikatnya ke pedang surga. Memegang pedang langitnya, Jonathan berteriak dengan dingin, tebas. Banyak sinar cahaya pedang tersebar ke segala arah. Pita yang terbuat dari partikel tanah menghilang di bawah cahaya pedang. Bab 667 Klon. Jonathan bisa merasakan perubahan energi spiritual di sekitarnya dari pertemuan singkat yang mereka lakukan. Medan gaya yang dia perluas sebelumnya didasarkan pada sekeliling pusatnya, yang meliputi bagian depan, belakang, kiri, kanan, dan atas. Ini adalah respons bawah sadar. Lagi pula, setelah 5 arah ini diblokir, dia bisa mengawasi tindakan orang-orang di sekitarnya. Namun, medan gaya Zebedi yang diperluas juga mencakup arah ke-6, bagian bawah. Pita yang seluruhnya terbuat dari lumpur itu didukung oleh energi spiritual Zebedes. Pancaran pedang dari Jonathan mampu mengembalikan debu ke keadaan semula karena ia mampu memotong energi spiritual. Lumpur di sekitar Jonathan mengeluarkan bau lumpur saat jatuh ke tanah. Apakah ini teknik mengelak yang unik dari Jetroina? Mata Jonathan berbinar saat dia tertawa. Zebedi memberi isyarat dengan tangannya dan terus memenuhi tanah dengan energi spiritual. Langkah kelima, pelarian kayu. Energi spiritual murni melonjak. Bintik-bintik hijau tiba-tiba muncul di tanah di bawah kaki Jonathan. Kemudian, tanah di sekitar Jonathan sepertinya telah menekan tombol akselerasi saat rumput mulai tumbuh dengan kecepatan liar. Saat itu, di Kransby sudah musim dingin. Semua tumbuhan telah lama layu, namun tumbuhan yang sekarang mengelilingi Jonathan tampak seperti hutan lebat di musim panas. Saat dia melihat hutan lebat yang muncul di sekitarnya dalam hitungan detik, Jonathan tiba-tiba merasakan bahaya. Saat berikutnya, pohon anggur menonjol dari tanah dan melilit pergelangan kaki Jonathan. Maju, Jonathan melompat dan pohon anggur terbelah sebagai tanggapan. Namun, sepertinya sebuah saklar telah dibalik dengan perpecahan itu. Saat mereka berbelok ke arah Jonathan, banyak tanaman merambat yang mencuat dari tanah seperti tunas segar setelah hujan. Di udara, pedang surga menembakkan sinar demi sinar cahaya dingin. Banyak tanaman merambat pohon itu diiris dan jatuh ke tanah. Namun, sebelum Jonathan bisa menghela nafas lega, perasaan spiritualnya merasakan bahwa tanaman merambat itu dengan cepat berakar dan menjadi lebih tebal dan lebih kuat saat mereka meraihnya. 1 menghasilkan 2 dan 2 menghasilkan 4. Ini adalah pertumbuhan tanpa akhir, bagian dari formasi pelarian kayu saya. Zebedes berkata dengan dingin. Pohon merambat yang mengelilingi Jonathan tidak ada habisnya. Setiap kali dia memegang pedang surga, lebih banyak tanaman merambat akan datang ke arahnya. Dalam beberapa napas, banyak tanaman merambat pohon hijau telah mengikat Jonathan di tengah. Dari jauh, Zebedes mengulurkan tangan kirinya sekali lagi. Pemakaman berlumpur, beri dia kematian yang kejam. Di luar tanaman hijau, partikel tanah yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tanah hingga 10 meter di udara. Dari jauh, mulut kerumunan terbuka lebar karena terkejut. Mereka melihat pemandangan di depan mereka seolah-olah itu adalah keajaiban. Di mata rakyat jelata, teknik yang menyebabkan tanah bergolak dan tanaman hijau tumbuh ini dianggap sebagai teknik yang digunakan oleh makhluk abadi dan Tuhan. Di udara, lumpur dan tanah yang berkumpul bersama membentuk air terjun duniawi saat menghantam Jonathan dengan keras, yang berada di dasarnya. Tanah di sekitarnya terus bergolak ke arah tengah. Tanah tampak seperti mulut besar dengan lubang tak berujung saat menelan Jonathan. Meskipun Zebedi berada di fase lanjutan dari alam dewa, dia masih merasa terengah-engah setelah melakukan semua itu. Apakah dia mati? Saat dia menatap tanah yang telah disegel dengan sempurna, dia berusaha keras untuk merasakan di luar tanah dengan indera spiritualnya. Perasaan spiritual seseorang seperti air. Itu akan masuk dan mengisi ruang apapun sampai tidak ada yang tersisa. Biasanya, ketika seorang kultivator di alam Grandmaster menggunakannya, perasaan spiritual mereka akan melewati rumah-rumah dengan mengalir melalui celah penghubung ruangan. Itu juga memungkinkan untuk menembus dinding dan benda padat lainnya. Namun, akan lebih sulit untuk melakukannya, dan energi yang lebih besar harus digunakan. Begitulah cara Zebedi melihat keluar tanah saat ini. Perasaan spiritualnya beringsut ke bawah hingga melewati pohon anggur, dan akhirnya dia bisa melihat sosok Jonathan. Dan pada saat indera spiritual menyentuh Jonathan, matanya terbuka tanpa peringatan, dan indera spiritual melesat seperti panah tajam dari tengah alisnya. Itu mengalir sepanjang perasaan spiritual Zebedes dan menusuk kesadarannya.
Itu adalah metode menggunakan akal spiritual untuk menyakiti seseorang oleh Vladimir dari Sekte Phoebus. Ah! Dua teriakan marah terdengar dari atas dan bawah tanah. Zebedi mencengkeram kepalanya dan jatuh ke belakang. Dan pada saat itu, tanah di depan Zebedi berguncang tak terkendali. Zebedi ingin menggunakan Earthly Escape untuk menekan dan menyegel tanah sekali lagi. Namun, rasa sakit di hati nuraninya membuatnya tidak dapat mengumpulkan energi spiritualnya untuk membentuk formasi secara efektif. Saat semburan api meletus, seluruh tanah mulai retak dengan cepat. Dengan ledakan keras, api menyembur ke langit. Jonathan menjatuhkan diri ke tanah dengan tongkat ajaib panjang di bawah cahaya api ini. Rambut dan alisnya terbakar, dan sebagian besar pakaiannya terbakar. Jika bukan karena energi spiritualnya melindungi tubuhnya, dia akan terbakar menjadi abu oleh api spiritual. Selama ini, Jonathan menganggap tongkat sakti panjang itu sebagai tongkat yang bisa digunakan untuk menyalakan api dan tidak pernah menganggapnya tinggi. Namun, sekarang tampaknya benda ini benar-benar harta karun. Energi spiritualnya sedikit bergetar, dan api yang mengelilinginya segera padam. Mengikuti getaran itu, rambut dan alis Jonathan benar-benar berubah menjadi abu, dan wajahnya yang tampan menjadi kosong, membuatnya tampak seperti telur. Zebedi, teknik mengelak dari Jetroina itu cukup kuat. Mereka hampir mencekikku sampai mati, kata Jonathan sambil menggunakan tongkat api di tangannya untuk menunjuk Zebedi. Apakah kamu punya teknik lain? Anda dapat menggunakan semuanya bersama-sama. Pada saat itu, Jonathan menjadi gila karena berkelahi. Perasaan berada di antara hidup dan mati adalah yang terbaik untuk membuat seseorang berkembang. Jonathan memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih besar tentang pertempuran mereka ketika dia terkubur di bawah tanah. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan perjuangan untuk mempertahankan keadaannya yang tercerahkan. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia melewati pertempuran ini, ada kemungkinan dia bisa memasuki fase lanjutan dari alam dewa. Saat berhadapan dengan leluhur Divine Realm dari keluarga terhormat, Jonathan harus menemukan cara untuk menerobos dengan cepat. Meskipun teknik naga suci kuno miliknya sangat kuat, alam ilahi dan alam dewa adalah dua alam yang sama sekali berbeda. Jonathan menganggap alam Grandmaster dengan cara yang sama seperti dia memandang semut. Di tanah, Zebedi dengan paksa menekan kekacauan dalam kesadarannya saat dia berdiri. Jonathan, itu taktik yang bagus. Sambil mengatakan itu, dia mengeluarkan jimat kuning. Karena aku tidak bisa mengalahkanmu dengan teknik mengelak, maka aku akan membiarkanmu merasakan hal yang sebenarnya. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan pisau yang patah di tangannya sebelum membuat segel dengan satu tangan. Klon, keluar. Zebedi menjerit dingin sebelum menggigit jarinya dan menekannya ke jimat kuning. Jimat kuning itu tersulut di udara, dan energi aneh melonjak keluar. Darah pada jimat kuning telah berubah menjadi garis tipis darah, mengembara dan terjalin dengan energi jimat. Pada saat berikutnya, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan energi jimat kuning dengan cepat mengeras sebelum akhirnya menjadi Zebedi lainnya. Apa-apaan? Dengan mata terbelalak, Jonathan menatap orang yang persis sama di depannya dengan kaget. Teknik membuat banyak klon, yang merupakan impian setiap anak laki-laki, sebenarnya ada. Bab 668-7 Sebedes. Di tengah keterkejutannya, Jonathan buru-buru mengamati kedua Sebedes di hadapannya dengan indera spiritualnya. Keduanya memiliki tubuh fisik yang mirip dan tingkat kultivasi yang sama. Ini bukan ilusi. Mereka adalah dua Sebedes yang identik. Bagaimana ini mungkin? Bahkan membuat klon perlu waktu lebih lama dari ini, kan? Namun, saat Jonathan membelalakkan matanya dan hendak menyelidiki lebih lanjut, kedua Sebedes mengeluarkan jimat kuning lagi secara bersamaan. Mereka mengeluarkan jimat kuning yang sama dan memberi isyarat segel tangan yang serasi. Klon, keluar. Fluktuasi aneh muncul lagi, dan sekarang ada 4 Sebedes. Apa-apaan? Jonathan tidak bisa tetap tenang lagi. Meskipun dia tahu tidak mungkin Zebedi bisa menciptakan diri lain dari udara tipis dan keterampilan yang bisa menggertak bahkan perasaan spiritualnya pasti sangat membebani penggunanya, Jonathan tidak berani menyeret pertarungan itu lagi. Dia berada di fase lanjutan dari alam dewa. Jika aku melawannya 1 lawan 1, mungkin kita akan seimbang. Namun, jika jumlahnya sangat banyak, saya khawatir saya tidak akan bertahan selama lebih dari 10 detik, apalagi 10 menit. Tidak peduli apa rencana Zebedi, aku harus bergerak sebelum dia.
Lebih buruk menjadi lebih buruk, saya akan melewatkan pencerahan ini dan mencapai terobosan dengan lebih lambat. Jika saya terus mengizinkannya untuk meniru, saya mungkin benar-benar mati di sini. Mengenakan biaya, Jonathan berlari ke depan dengan pedang panjang di tangannya. Mengingat kembali adegan bagaimana Lauren membunuh Sophus, Jonathan mengayunkan pedangnya dalam lengkungan yang aneh dan meluncurkan dirinya ke arah Zebedi. Hukuman surga, dia telah meniru teknik pedang Lauren dengan sempurna. Dalam sepersekian detik, pedang panjang itu telah mencapai Zebedes. Dentang, suara garing terdengar saat Zebedi menarik pedangnya yang patah. Salah satu Zebedes bergegas mendekat sambil mengayunkan pedang patah itu dari satu sisi dan menangkis pedang panjang Jonathan. Sementara itu, 3 Zebedes lainnya di belakang mengaktifkan jimat kuning di tangan mereka sekali lagi. Jimat itu hancur, dan riak aneh serupa di udara muncul lagi. Kemudian, 3 orang lagi muncul dari udara tipis. Sekarang ada 7 Zebedes. Kulit kepala Jonathan kesemutan saat dia merasakan aura alam dewa asli dari 7 Zebedes di sekitarnya. Semuanya ada di alam dewa, ini gila. Bagaimana manusia bisa membelah diri? Ini tidak masuk akal. Beberapa Zebedes saling pandang sebelum berlari ke arah Jonathan di detik berikutnya. Sialan Anda, Jonathan berbalik dan berlari. Terlepas dari metode yang digunakan oleh Zebedi, Jonathan tahu dia tidak memiliki peluang melawan 7 Zebedi yang sama kuatnya. Dia tidak pernah peduli dengan ucapan heroik untuk tidak pernah mundur bahkan jika seseorang harus mengorbankan diri dalam pertempuran. Jika itu adalah perang dan pelariannya akan menyebabkan puluhan ribu warga dirugikan, Jonathan akan memilih untuk bertahan sampai kematiannya. Namun, dia sendirian pada saat itu, dan jika dia tidak melarikan diri, dia akan menemui ajalnya saat itu juga. Hanya orang bodoh yang akan memilih untuk mati di sini. Cekatan, cepat, dan tanpa ragu, Jonathan mengerahkan seluruh kemampuannya dan terbang. Apa yang tersisa darinya hanyalah bayangan saat dia dengan cepat lari dan menghilang di sudut persimpangan. Rakyat jelata, bahkan Zebedi tercengang setelah merasakan keputusan dan reaksi cepat Jonathan. Bagaimana sosok legendaris seperti dia, terkenal di seluruh Canaya dan dipuja bahkan di tingkat internasional, apalagi menjadi kultivator paling terkenal di kalangan generasi muda, melakukan sesuatu yang tak tahu malu seperti ini. Tingkah laku Jonathan tidak dapat dipahami oleh mereka yang menjunjung tinggi semangat pejuang Jetroinian. Tetap saja, Zebedi tidak perlu memikirkan lebih jauh tentang hal itu. Karena saya telah menggunakan teknik terlarang, jika saya tidak melenyapkan Jonathan, serangan balik teknik terlarang itu akan membuat saya sangat lemah. Kalau begitu, aku yang akan mati. Jonathan harus menemui ajalnya hari ini. Ketujuh Zebedes berubah menjadi 7 bayangan saat mereka mengejar Jonathan. Sisi yang lebih dekat dengan Renaissance baru di Cransby Central Park telah berubah menjadi berantakan total karena pertarungan mereka. Banyak orang yang mengamati pertarungan mereka dari jauh akhirnya berani mendekat dan menyelidiki setelah keduanya menghilang. Namun demikian, tidak ada yang tahu bagaimana adegan sebelumnya terjadi. Lagi pula, efeknya terlalu realistis, bahkan untuk tujuan pembuatan film. Cuaca di Cransby dingin, terutama pada malam hari. Meskipun ada lebih sedikit orang di jalan, hal yang sama tidak berlaku untuk mobil di jalan. Saat Jonathan berlari di jalan utama Cransby, lalu lintas di sana sangat padat pada jam sibuk di malam hari. Beberapa meja baru saja ditata di jalur pejalan kaki ketika Jonathan melintas di jalur seperti badai, menyebabkan meja dan peralatan terbalik dan berserakan di lantai. Di belakangnya, ketujuh Zebedes semakin nekat menginjak kap mobil di tengah jalan sambil mengejar Jonathan. Dengan setiap langkah pada kendaraan, pengemudi mobil akan dipaksa untuk menginjak rem. Saat Zebedes melompat, hentakan yang kuat akan menghancurkan kendaraan. Ledakan, 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 serangkaian suara tabrakan mobil bergema di udara. Jonathan melihat sekeliling dan memperhatikan pemandangan kacau di belakangnya. Dia mengumpulkan energi spiritualnya dan merasakan setidaknya 10 kecelakaan kendaraan bermotor di area radius beberapa ratus meter di sekitarnya. Ini tidak akan berhasil. Dia melompat tinggi di langit dan menendang keras pohon tua yang lebat di samping jalan. Retakan, batang pohon itu meledak, dan Jonathan mengandalkan gaya dorong itu untuk mendarat di tanah. Di sekelilingnya, 7 Zebedes juga turun. Mengapa kamu tidak melarikan diri lagi? Salah satu dari mereka menanyai Jonathan dengan dingin. Jonathan telah merusak sepatunya karena pertarungan mereka sebelumnya.
Dia melepas sepatu rusak yang tergantung di sekitar pergelangan kakinya dan melemparkannya ke samping. Kita seharusnya tidak melibatkan warga sipil dalam pertarungan antara pembudidaya seperti kita. Jika ada kebutuhan untuk melanjutkan pertandingan ini, mari lakukan di tempat lain. Apa yang kamu katakan? Jonathan, sebagai sesama kultivator, Anda harus memahami bahwa rakyat jelata hanyalah makhluk yang tidak penting. Jika kamu sangat peduli pada mereka, kamu tidak akan pernah menjadi raja, ejek Zebedi. Mendengar itu, Jonathan terkekeh. Aku tidak pernah cocok untuk menjadi raja. Saya bisa melawan dan membunuh, tetapi saya tidak berbakat untuk memerintah suatu negara atau bangsa. Jika saya tidak salah, meskipun teknik Anda unik, reaksi yang merugikan harus diucapkan. Jika aku menunda pertarungan ini lebih lama, aku akan bisa membuatmu lelah, benarkan? Mengapa kamu memutuskan untuk berbalik karena kamu telah memahami konsep itu? Pandangan kagum melintas di wajah Zebedes setelah dia mendengarkan kata-kata Jonathan. Sepertinya kamu suka menjadi pahlawan. Tapi Anda harus tahu kebanyakan pahlawan tidak menikmati akhir yang baik. Saya pikir saya akan mencobanya. Jonathan mengencangkan cengkeramannya di sekitar pedang surga. Dia mengaktifkan medan kekuatannya dan memperluas indera spiritualnya untuk menutupi ruang beberapa ratus meter di sekelilingnya untuk memantau ketujuh gerakan Zebedes. Saat keduanya hendak bergerak, telepon seseorang berdering. Bayi Hiu, Dodo, Dodo. Tunggu. Jonathan menegakkan punggungnya dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Itu adalah nada dering yang dibuat Josephine untuknya. Di masa lalu, dia tidak pernah mengganggunya setiap kali dia pergi. Oleh karena itu, firasat buruk muncul dalam dirinya ketika dia mendengar nada dering. Halo, Josephine. Dia menjawab panggilan itu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara acuh tak acuh pria lain terdengar dari speaker. Jonathan, saya Jay Osborne. Saat ini saya mengunjungi Edenic Heights sebagai tamu. Saya pikir ada kesepakatan yang harus kita diskusikan secara detail. Bab 669 Aku berjanji. Jay, niat jahat melonjak dalam diri Jonathan ketika dia mendengar nama itu. Bahkan Zebedes, di hadapannya, ditakuti oleh aura pembunuhnya. Dia bahkan tidak seganas itu saat melawanku barusan. Namun mendengarkan nama orang itu saja membuatnya sangat marah. Merasakan energi mentalnya yang menipis, Zebedi memutuskan untuk menghemat kekuatannya dengan tetap diam. Semangat pejuang Jetroinian yang dia junjung tinggi dan harga dirinya sebagai seorang kultivator melarang dia menyelinap menyerang Jonathan pada saat itu karena dia tahu Jonathan bisa memilih untuk terus melarikan diri, menyeret pertempuran mereka dan menghabiskan kekuatan klonnya untuk mengamankan kemenangan. Meskipun dia tidak dapat memahami keputusan Jonathan untuk berbalik untuk melindungi rakyat jelata, Zebedi telah mengakui yang terakhir sebagai orang yang terhormat dan bermartabat di dalam hatinya. Pertarungan antara pria sejati harus terbuka dan lugas. Ketujuh Zebedes duduk atau berdiri, memegang pedang mereka yang patah di depan mereka alih-alih memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Jonathan. Sementara itu, suara Jay terdengar lagi dari speaker ponsel. Jonathan, jangan khawatir, kami datang ke Jadeboroh dengan sangat tulus kali ini. Kami ingin mendiskusikan masalah ini dengan Anda secara langsung, tetapi Anda tidak ada di sini, jadi kami hanya dapat membicarakannya dengan istri Anda terlebih dahulu. Jay, jika Anda berani menyentuhnya, saya bersumpah akan membunuh setiap anggota keluarga Osborne, termasuk semua kerabat Anda. Saya tidak akan mengampuni mereka. Terlepas dari nada Jonathan yang acuh tak acuh, kebencian yang berkilat di matanya telah mencapai puncaknya. Jika bukan karena dia berada terlalu jauh pada saat itu, Jonathan akan pergi menemui Jay dengan pedang di tangannya setelah mengetahui istrinya ditahan sebagai sandera. Jay tertawa terbahak-bahak. Jonathan, saya sarankan Anda mempertimbangkan kembali posisi Anda saat ini. Saya membawa dua petarung Gatrilem bersama saya, jadi Anda harus berpikir dengan bijak tentang status Anda saat ini sebelum berbicara kepada saya. Mendengar itu, Jonathan terdiam. Meskipun pasukan Zakari adalah salah satu pengawal naga dan dilengkapi dengan daya tembak yang tangguh, paling banyak mereka bisa melawan para pembudidaya di alam Grandmaster. Pejuang alam dewa manapun dapat melakukan apa yang mereka suka melawan pasukan lebih dari beberapa ratus ribu orang jika tidak ada pembudidaya tingkat lanjut yang hadir untuk menahan mereka. Satu-satunya pilihan tentara adalah menggunakan senjata fatal dengan efek area yang tinggi. Seorang pejuang alam dewa tidak berbeda dari makhluk seperti dewa dengan orang biasa,
dan tidak ada cara bagi yang terakhir untuk melakukan perlawanan. Satu pejuang alam dewa akan cukup untuk menghancurkan seluruh Edenic Height. Dengan dua pejuang God Realm di pihak Jay, Jonathan tahu apapun yang dia katakan hanyalah ancaman kosong. Bukankah kamu bilang ingin mendiskusikan kesepakatan denganku? Pergilah kalau begitu. Saya ingin tahu kesepakatan seperti apa yang mungkin mendorong keluarga Osborn yang terkenal itu untuk bernegosiasi sejauh itu dengan saya, ucap Jonathan dengan tenang. Itu lebih seperti itu, celoteh Jay. Aku tahu kamu pintar dan tidak akan membuang waktu berbicara omong kosong. Jonathan, di masa lalu, keluarga Osborn tidak pernah menganggap serius keluarga Goldstein. Faktanya, bagi kami, kalian semua dari keluarga terkemuka tidak berbeda dengan serangga tidak penting yang tidak layak untuk kami perhatikan. Sayangnya, hal-hal tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Keadaan di Canaya telah berubah. Saya kira Anda pernah mendengar tentang kolaborasi antara Wilbur dan keluarga Saladai, dan keluarga terhormat lainnya berencana untuk menegosiasikan kerja sama dengan Karl. Namun, menurut saya, bekerja langsung dengan kantor Asura akan menjadi taruhan yang lebih baik. Kami, dari keluarga Osborn, datang ke sini dengan maksud meminta Anda untuk bergabung dengan pihak kami. Apa yang kamu katakan? Jay menghentikan pidatonya pada saat itu dan menunggu reaksi Jonathan. Memegang telepon di tangannya, Jonathan tetap diam selama beberapa waktu. Jika saya tidak memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Osborn, saya khawatir semua orang di Edenic Height akan mati. Tetapi jika saya setuju, perubahan drastis akan terjadi pada situasi di Canaya serta jalur kultivasi saya di masa depan. Jadi, saat aku keluar dari ketentaraan setengah tahun yang lalu, aku sudah memutuskan hubungan dengan kantor Asura, jawab Jonathan acuh tak acuh. Jay mendengus dingin. Jonathan, kurasa kita tidak perlu memikirkan topik sepele ini. Anda lebih tahu daripada saya tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan kantor Asura. Aku hanya butuh jawaban darimu. Apakah Anda akan setuju dengan kesepakatan ini atau tidak? Tepat setelah Jay selesai berbicara, jeritan terdengar. Josephine, Jonathan berteriak ke speaker telepon karena dia mengenali suara itu. Josephine berteriak histeris. Biarkan aku melihat Josephine. Kalau tidak, saya tidak akan pernah bekerja sama dengan Anda. Jonathan berteriak cemas. Panggilan ditutup. Detik berikutnya, Jonathan menerima undangan video call. Dia menerima undangan itu dengan tangan yang sedikit gemetar dan bertemu dengan adegan Josephine disematkan ke sofa oleh seorang wanita tua berusia 60-an. Berdiri di samping Josephine adalah seorang pria tampan. Dia menekan belati ke perutnya. Pria itu tak lain adalah Jay. Menatap wajah yang mirip Broderick, Jonathan menggertakkan giginya. Ini pertama kalinya kita bertemu, Jay. Saya harap Anda akan bertahan dan tetap sehat sampai hari saya memburu Anda. Aku akan berada di kediaman Osborn. Anda dapat menemukan saya di sana kapan saja. Jay menjentikkan pergelangan tangannya. Josephine segera mengulurkan tangan untuk mengambil belati itu. Darah segar mengalir di sepanjang bilahnya dan menetes ke perut Josephine yang agak buncit. Dia bermandikan keringat pada saat itu, jelas ketakutan setengah mati. Dia ingin melindungi anaknya yang belum lahir, tetapi dia hanyalah wanita lemah yang tak berdaya. Bahkan jika dia mengerahkan kekuatannya untuk menggenggam belati, tidak mungkin dia bisa menang melawan kekuatan seorang kultivator. Selamatkan anak kita, Jonathan. Dia berteriak ke lensa kamera dengan suara serak. Sejak Edenic Height disergap 2 kali dan Josephine berhasil menebak identitas Jonathan, dia memilih untuk mendukungnya secara diam-diam. Dia telah berhenti dari pekerjaannya dan tinggal di dalam rumah yang dijaga ketat dan dipertahankan untuk memungkinkannya fokus pada pekerjaannya tanpa khawatir. Saat itu, jika orang-orang itu menggunakan dia untuk mengancam Jonathan agar menuruti permintaan mereka, dia bisa saja memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri tanpa ragu-ragu. Namun, keadaannya berbeda sekarang, karena dia hamil. Sebagai seorang ibu, dia tidak tega menyaksikan anaknya meninggal di dalam rahimnya. Jonathan, setujui permintaannya. Saya mohon padamu, terimalah persyaratannya. Anak kita tidak bisa mati. Pada saat itu, berkorban untuk kebaikan yang lebih besar atau membedakan antara yang baik dan yang jahat tidak lagi penting baginya. Josephine bukannya tidak berprinsip atau kurang tegas, tetapi dia tetap seorang manusia dan seorang ibu biasa. Dia tidak bisa membiarkan anaknya mati di depan matanya. Saya berjanji,
Jonathan mengucapkan sambil melihat belati berdarah. Saya menerima semua persyaratan keluarga Osborn. Biarkan istriku pergi, dan aku akan menyetujui permintaanmu. Jay secara bertahap melonggarkan cengkeramannya dan membiarkan Josephine memegang belati itu dengan erat sesuka hatinya. Dia mengeluarkan sapu tangannya dan dengan santai menyeka tangannya. Rawat lukanya. Mengikuti perintah Jay, Jason pindah ke gambar. Goldstein, nih. Goldstein hanya mengalami luka ringan. Aku akan merawatnya. Saya minta maaf karena saya gagal menghentikan mereka kali ini. Melihat ke arah Jason, yang tampaknya bergumam pada dirinya sendiri sambil membalut tangan Josephine, Jonathan tetap diam. Menilai dari noda darah pada dirinya, Jonathan mengerti bahwa dia telah mengerahkan upaya terbaiknya. Bab 671-321. Tidak apa-apa, mereka adalah dua ahli dari alam dewa. Bahkan jika kalian semua ada di sana, mereka masih tak terbendung. Apa yang kalian lakukan benar, kata Jonathan dengan tenang. Bagaimana situasi di Edenic Heights? Tidak ada korban jiwa. Kebanyakan dari mereka hanya terluka dengan patah tulang. Mereka akan segera pulih. Saat Jason berbicara, dia telah menghentikan pendarahan dan membalut tangan Josephine dengan efisien. Nyonya, silakan berbaring. Luka di perutmu juga perlu dirawat. Melihat Jonathan melalui layar, Josephine tidak bisa berhenti menangis saat air mata terus mengalir di pipinya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Jonathan bisa merasakan kebencian yang sangat besar di matanya yang memerah. Apakah dia membenci dirinya sendiri karena tidak melindungi anak dengan baik atau apakah dia membenci keluarga Osborn? Jonathan tidak tahu yang mana itu. Josephine berbaring di sofa perlahan saat Jason dengan efisien memotong pakaiannya yang longgar dengan pisau bedahnya. Emmeline, yang terisak di samping, datang untuk membantu. Sepotong pisau seukuran kuku ibu jari terlihat di perut Josephine. Pada saat itu, darah terus mengalir dari lukanya. Jay tidak mengancamku barusan. Pisau itu benar-benar menembus perut Josephine. Baiklah, itu cukup lama. Saat Jay mengucapkan kata-kata itu, kamera diarahkan ke wajah tampannya lagi. Jonathan, karena kamu sudah setuju, maka yang lainnya bisa dengan mudah diselesaikan. Kantor Asura akan menjadi asisten keluarga Osborn yang paling kompeten di masa depan. Kami berada di sisi yang sama sekarang dan saya tidak akan membuat hidup Anda sulit. Namun, tolong jangan bertindak melawan instruksi saya di masa depan. Sebagai sekutu, menurut saya keluarga Osborn memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan istri dan anak Anda. Oleh karena itu, kali ini kami akan membawa mereka ke tanah leluhur keluarga Osborn. Mendengar kata-kata Jay, wajah Jonathan menjadi topeng kemarahan. Namun, dia mengerti bahwa itu tidak ada artinya bahkan jika dia berteriak ke teleponnya pada saat itu. Saya ulangi, jika istri dan anak saya menderita cedera, saya, Jonathan Goldstein, pasti akan menghancurkan keluarga Osborn bahkan jika saya harus kehilangan kantor Asura. Membekukan, perintah dingin terdengar dari telepon Jonathan. Pisau seukuran kuku melayang di udara, menargetkan pelipis Jay. Mata Jay berkilat dengan kilatan pembunuh seketika. Detik berikutnya, Jason sudah terjepit di lantai. Mengapa bawahanmu tidak bisa belajar dari kesalahannya? Jay mengangkat tangannya dan memegang pedang sambil melanjutkan dengan tenang, kamu mencoba membunuhku ketika ada dua pembudidaya alam emas bersamaku. Haruskah saya memuji Anda atas kesetiaan Anda atau kebodohan Anda? Jay, dia hanya seorang dokter. Membunuhnya tidak menguntungkan kita semua, kata Jonathan enteng. Jay berbalik menghadap kamera. Dia kemudian melemparkan pisau di tangannya ke lantai. Betul sekali. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk mengungkapkan ketulusan saya. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Panggilan kemudian ditutup. Jonathan sangat sedih sehingga dia menurunkan tangannya dengan lemah. Bahkan jika saya memiliki tingkat kultivasi alam dewa dan pasukan yang kuat, apakah saya masih tidak memiliki peluang melawan keluarga terhormat itu? Zebedes, sebaliknya, memandang Jonathan seolah-olah dia adalah bahan ejekan. Jonathan, kamu telah memimpin 8 raja perang dan memenangkan banyak pertempuran untuk melindungi Canaya. Namun, Canayan telah merugikan keluarga Anda. Apakah Anda pikir apa yang Anda lakukan itu sepadan? Mendengar kata-kata Zebedes, Jonathan mengangkat kepalanya dengan bingung. Betul sekali, mereka yang berasal dari keluarga terhormat mampu bercocok tanam sejak lahir. Ini seperti yang terjadi pada Canaya dalam sejarah.
Tidak peduli bagaimana pemerintah telah berubah, keluarga terhormat dapat mengandalkan pengaruh mereka untuk mengendalikan distribusi sumber daya teratas di Canaya. Apakah mereka peduli siapa yang bertanggung jawab atas Canaya? Mereka tidak. Yang mereka pedulikan hanyalah keuntungan mereka sendiri. Apakah ini orang-orang yang saya coba lindungi dengan sepenuh hati? Setelah merasakan tekad Jonathan goyah, Zebedi bertanya lagi, Jonathan, kenapa kita tidak bekerja sama? Selama Anda bersedia bekerja sama dengan Jetroina, kami dapat menjadikan Anda raja yang sebenarnya di Canaya. Lalu apa? Mendengar kata-kata Zebedi, Jonathan akhirnya tersadar. Kalau begitu, aku akan menjadi bonekamu untuk membantu kalian merebut sumber daya di Canaya sesuai keinginanmu. Tidak ada yang buruk tentang itu. Zebedi melanjutkan dengan dingin, mengapa kamu berkultivasi? Bukankah Anda berkultivasi untuk dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan untuk kedamaian dunia ini? Selama kita bekerja sama, semua ini tidak akan menjadi masalah. Selain itu, Canaya hanyalah sebagian kecil dari rencana kami. Kami juga menargetkan tempat lain sampai kami menaklukkan seluruh dunia. Seluruh dunia. Dengan gelombang cahaya di tangan Jonathan, Heavensword jatuh ke tangannya dengan suara mendengung. Ini adalah hal yang baik tentang orang-orang dari Jetroina. Kamu begitu bebas sehingga kamu bisa bermimpi. Haha, Jonathan, yang sedang bermimpi adalah kamu. Kami, orang-orang dari Jetroina, pragmatis. Saat kilatan pedang itu berkilat, Jonathan melompat. Sosok Zebedes terlihat bergegas mendekat, di bawah Jonathan, dengan pedang di tangannya. Saat Jonathan melompat, keenam Zebedes yang tersisa juga bergerak bersama. Bilahnya berkilau dan ditekan ke arah Jonathan ke segala arah, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Pergi. Mengikuti geraman rendah Jonathan, sinar kemasan bersinar dan lonceng bergema di udara. Dalam sepersekian detik, Jonathan yang terkena serangan balik itu merasa pusing. Mereka hanya menguji kemampuan satu sama lain. Jika mereka benar-benar bertarung, Jonathan mungkin benar-benar kehilangan nyawanya karena mundur. Siapa yang menemukan bel tangan ini? Desainnya anti-manusia. 7 Zebedes mengepung Jonathan, bersiap untuk melancarkan serangan gelombang kedua mereka. Namun, Jonathan menyadari sesuatu dari gelombang serangan pertama. Meskipun bilah yang patah dari beberapa Zebedi cukup kuat, kekuatan mereka masih sedikit berbeda. Satu adalah yang terkuat, 3 sedang, 2 sedikit lebih lemah, dan satu lagi adalah yang terlemah. Nyatanya, perbedaan kekuatan saat penyerangan ke-7 Zebedes tidak terlalu besar. Namun, Jonathan sedang berdiri di bawah perlindungan bel tangan pada saat itu. Seolah-olah dia berdiri di amplifier. Jonathan bisa langsung membedakan serangan mana pada handbell yang paling melukai penyerang. 1, 3, 2, 1, pasti ada aturan di balik distribusi semacam itu. Menghadapi serangan terus-menerus dari Zebedes, Jonathan hanya bisa menahannya dan terus mengelak. Setiap serangan balik pada bel tangan perunggu memungkinkan Jonathan untuk membedakannya dengan lebih jelas. Rasa sakit di ujung lidah membuatnya waspada setiap saat, sehingga dia bisa terus memikirkan logika di balik pengamatan itu. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Saya kira energi spiritual Zebedes menipis sesuai dengan berapa kali dia menggandakan. Dalam hal ini, ketika ada 4 Zebedi, akan ada 1 Zebedi asli, 2 klon yang dibuat olehnya, dan klon tingkat 2 yang dibuat oleh salah satu klonnya. Jika ada perbedaan energi spiritual, maka itu harus menjadi 1 Zebedi asli, 2 klon, dan 1 klon tingkat 2. Karena saya menghentikan duplikasi Zebedi sekarang, jika yang saya hentikan adalah klon, maka 3 klon yang tersisa akan digandakan lagi. Seharusnya begitulah 7 Zebedes dibentuk. 1 Zebedi asli, 3 klon, 2 klon level 2, dan 1 klon level 3. Saya menemukanmu. Dengan raungan, Jonathan membalikkan tangannya dan mengambil bel tangan perunggu. Detik berikutnya, dia melemparkan bel tangan ke arah Zebedi. Ini dia, bersambung.